berarti ada gangguan di sini. Cuma kalau karena ada tachograph malfunction ini bukan berarti kita harus apa istilahnya ya, tidur di workshop, itu bukan. Jadi karena tachograph ini dia nggak ada CD-nya biasanya. Biasanya dia berupa CD kertas. Dia akan diganti setiap 24 jam kalau dipakai. Kalau dipakai ya. Kalau nggak dipakai sebenarnya nggak masalah. Itu. Jadi istilahnya untuk tachograph ini kayak black box-nya. Jadi selama sampean ngoperasikan nih, kalau pakai RPM tinggi itu bisa kebaca grafiknya. Tuh. Please enter your face before proceeding with facial authentication. Nah, jadi karena ada notifikasi seperti ini tinggal pencet nih. Oke. Jadi untuk notifikasi biasanya kita lihat di menu kanan kan ada errornya gitu. Makanya kalau mau lebih detail errornya kenapa, itu harus colok laptop, colok VTT, colokannya di sini tuh. Kalau mau yang kanan, oke, terus nah maintenance ke bawah, vehicle data masih sama, yang engine running time ini 589 jam. Jadi kalau idle dia ada hitungan sendiri, HM nya hitungan sendiri. Oke, kalau mau nyalakan nggak apa-apa. Coba kembali pencet ini, jadi masih sama ya, ada indikator si unitnya lah, ada turbo kanan lagi. Ini biasanya kalau mau lihat angin dari sini masih sama, itu untuk indikatornya. Kemudian untuk yang paling kiri ada aux 1, aux 1, aux 2. Ini biasanya tombol tambahan, cuma nggak ada fungsinya juga. Pengemudi tidak terdeteksi. Kemudian untuk yang kanan ada PTO nya Pak, PTO nya bisa dipencet, Masuk ya? masuk. Ingat, kalau mau cepat dampingnya dari N1 ini bisa kita tambahkan ke N2. Coba pencet plus kalau mau cepat, karena ini yang main transmisi. Kalau main yang gas ini RPM yang main. Jadi untuk RPM dia max-nya di 1000. Coba damping. Ini sudah langsung gini Langsung ya? atas ya. Tarik atas. Injak gasnya. Kalau mau diturunkan, ditarik, soalnya kalau unit ini kalau PTO nya dimatikan dia nggak mau turun. Coba turun. Baru matikan PTO nya, dia langsung mati hazardnya. Kemudian yang selanjutnya ada alarm mundurnya. Cuma kalau untuk alarm mundur ini kita harus pastikan kalau kita mundur apakah lampunya menyala atau enggak. Kalau lampu mundurnya menyala itu harus diketek. Kadang ada beberapa unit kalau kita mundur dia lampunya langsung nyala. Cek gear mundur. Gear mundur, gear mundur. Itu ada bunyi kecilan. Berarti aktif. Lampu nyala berarti itu? Harusnya lampunya nyala. Oh iya.
auto hold. Jadi kalau untuk versi yang 400 namanya Hill Star 8. Hill Star 8 itu fungsinya buat unit itu bertahan di tanjakan selama 3 detik aja, habis itu rilis. Kalau untuk auto hold dia ngerem juga tapi sampai 4 menit, nanti dia parking brake, bukan rilis ya. Kita diam 4 menit dia langsung parking brake. Itu bagusnya auto hold. Jadi improvementnya dari Hill Star 8. Ini pakai auto hold lah. Ya auto hold ini. Auto hold. Kalau A dia auto hold, kalau yang gambar unitnya miring itu Hill Star 8. 4 menit ya? 4 menit. 4 menit dia parking. Kalau dia sebelum parking nih, kita berhenti 1 menit atau 30 detik, tinggal injek gas aja dia langsung jalan sendiri. Karena kita tidak perlu pakai service brake lagi. Istilahnya yang penting kita berhenti dulu. Nanti ada logo hold-nya, itu dia sudah ngerem. Itu fungsinya auto hold. Jadi auto hold ini bisa di tanjakan, bisa di jalan datar ataupun turunan. Mau muatan kosongan bisa. Nggak ada monitor situ ya? Ada. Ini nggak ada, dia munculnya di sini pak, di atas ini. Oh, ada logo hold-nya. Gitu. Kemudian ya, Fungsinya apa? ini buat angin tambahan sih sebenarnya. Kalau mau tambah gun lah, Hos itu ya. ya, kalau mau bersih. nambah tembakan anginnya, buat bersih kabin biasanya kan bisa di bawah. Itu hazard masih sama, parking brake yang bawah ini di vlognya. Cotar axle, cotar wheel yang nggak bisa pakai belok. Jadi 4 roda penggeraknya sama-sama putaran kecepatannya. Kalau yang terlebih axle, putaran axle depan dan axle belakang sama, atau anggapannya dua roda yang berputar secara bersamaan. Yang penting atas bawah, bisa kiri bawah atau kiri ke kiri, atas kiri, atas kanan, atau enggak kanan kiri, kanan kanan, kayak gitu istilahnya. Yang penting 2 roda atas bawah. Yang penting putaran mana yang paling ringan. Dan untuk interaxle ini bisa digunakan selama pengoperasian karena masih bisa dipakai sambil belok. Kecepatan. Untuk kecepatannya untuk interaxle itu tidak ada. Mau pakai 50 sebenarnya bisa. Kan bisa dipakai selama pengoperasi. Cuma mahalnya fuelnya tambah boros. Makanya ada beberapa case di customer, Sedang setir Anda. ada beberapa case di customer itu dia interaxle-nya langsung diaktifkan. Gitu. Biar tenaganya dapat, traksinya dapat, sama ini di jalan licin dia bagus dipakai. Pas licin ya pak ya? Ya, Yang tadi ngisinya berapa persen? 10%. Tapi 30% kalau bisa udah diisi. Kemudian yang di kiri ini ada auto deflog-nya. Ya, coba pencet. Jadi A. Jika unit ini ngerasa ada jalan licin atau roda belakang itu ngerasa selip, nanti ABS-nya ngerem sampai putarnya sama. Kalau putarnya udah sama baru interwheel-nya aktif. Makanya kalau lampunya mati sistemnya apa? Aktif. Kalau lampunya nyala sistemnya mati. Coba di vlognya ini ketika dia off. Karena syarat utamanya adalah interaxle harus aktif. Mau dipencet itu pun nggak ngaruh. Yang penting interaxle-nya aktif. Sama kecepatannya di bawah 15 biasanya. Karena untuk interaxle ini fungsinya buat melewati medan yang ekstrim. Kalau sudah pakai interaxle atau dimatikan sekalian. Tuh. Berarti Makanya kalau untuk auto deflog ini jarang juga dipakai atau bahkan nggak pernah. Karena kerjanya tiba-tiba steeringnya berat. berat. Ya. Karena kan 4 roda penggerak yang gerak. Tuh. Bisa dipencet
pencet lagi, matikan. Jadi cara kerja ini kalau mengaktifkan yang auto ini kalau diaktifkan gini tanpa mengaktifkan gini ini bisa aktif ya? Enggak, Harus aktif dulu ini. harus aktif. Ini di sini ya. Ya, Tapi biarpun ini kan nggak aktif ini. Kalau begini aktif. nggak aktif karena Kalau ini nggak nggak- diputar. Oh iya. Iya, makanya syarat pertamanya interaxle harus aktif. Berarti kalau pas jalan ini di yang bagusnya di begini. Ya, Ya. kalau mau pakai intrawheel disarankan yang pakai manual aja, karena yang tahu driver. Kalau ini kan yang tahu sistem yang main. Ya. Gitu. Kemudian yang di atas itu ada namanya TCS, Traction Control System. Jadi gunanya buat mempertahankan traksi jalan. Kayak di jalan nih, kita belok licin nih. Karena roda licin, ABS-nya ngerem biar putarannya tidak berlebih, biar kita tidak tergelincir. Makanya namanya TCS, Traction Control System. Dan TCS ini akan aktif jika kecepatannya di bawah 40 km per jam. Di bawah 40 baru TCS ini bisa main. Kalau lampunya mati, itu TCS biasa, Tapi itu aktif dia enggak? ya. TCS biasa itu dia bisa aktif. Dia aktif, cuma dia sangat sensitif. Kalau roda slip dia langsung aktif TCS-nya. Oh gitu. Ya, coba dipencet sekali. Ya. Ini TCS off-road namanya. Jadi sensornya itu tidak terlalu sensitif. Kalau licin dikit dia nggak langsung ngerem. Tahu dari mana dia ngerem? Kalau RPM-nya turun jadi 1000. Misal jalan licin nih, tiba-tiba RPM-nya turun jadi 1000, baru ada logo roda selip di sini. Itu artinya TCS-nya aktif. Itu. Jadi beda ya TCS sama di vlog. Kalau TCS dia ngurangin putaran roda. Kalau di vlog itu dia ngunci putaran axle-nya. Tuh. Kalau pas licin bagus diaktifkan nggak? Ya. Kayak contohnya di tanjakan, baru jalannya agak licin, pakai TCS off-road aja. Kalau memang TCS itu dirasa kurang mampu karena dia low power, karena pengurangan RPM, mending pakai interaxle aja. Kalau interaxle kan dia nggak ada ngerem, dia kan malah nambah tenaga. Traksi dapat, tenaganya dapat. Ada tenaganya. Tapi ini sama kayak ini kan Pak, kalau dia aktif ini berarti mati. Nah, kalau lampunya nyala ini off-road. Oh, kalau yang biasa itu Kalau yang lebih biasa, sensitif. Iya, lebih sensitif. Aktif juga tapi sensitif. Iya. Kalau ini kan tidak terlalu sensitif lah istilahnya pembacaannya. Tuh. Jadi kalau jalan-jalan biasa normal, kerikil atau kering lah, Ya, Itu pakai TCS biasa nggak apa-apa. pakai yang mati ini. Nah, kemudian itu ada ABS. ABS itu singkatannya anti-lock braking system. Namanya aja anti-lock. Jadi dia tidak mengunci. Jadi pada saat kita ngerem, itu dia rodanya nggak ngunci. Kita yang service brake ini walaupun dia ngejalan. Biar apa? Kita masuk ke kendali. Biar kita bisa main steeringnya. Kemudian kalau untuk ABS, kalau di jalanan kering pakai ABS biasa yang lampunya mati juga. Kalau dipencet, coba pencet, ABS off-road yang aktif. Sama juga buat jalanan basah. Kalau mau matikan gimana? Tekan tahan sampai lampunya kedip. Ya. ABS-nya mati. Kayak gitu juga. Kalau mau coba mau matikan TCS-nya, ditekan tahan. Nyalakan dulu Pak ya. Iya, sampai kedip-kedip. Kalau mau nyalakan lagi, tekan sekali. Nah. Jadi dari Volvo itu mereka nyaranin kalau bisa dua-duanya dipakai. Makanya kalau mau matikan harus ditekan tahan. Gitu. Jadi kita cuma pencet-pencet gini aja, biar kepake semua istilahnya. Kalau dia kedip-kedip, oh, ya.
Nah, Ya. ini berarti nggak aktif semua. Iya, TCS-nya nggak main. Jadi Baik. kalau jalan licin bisa ada peluang tergelincir. Karena EBS-nya nggak main. Nggak main. Ini juga begitu ya. Ya, Berarti kalau udah kedip-kedip ini berarti kalau kita ngerem rodanya ngunci. Gitu. nggak fungsi ABS ya. Iya, betul. Jadi kalau jalan kering atau ini Iya. Iya. Kemudian untuk yang bagian di vlog ada yang mau ditanyakan dulu karena ini krusial juga ya, iya. kritikal lah istilahnya. Aman, Pak. Ya aman ya. Kalau usahakan pakai di vlog lah, pakai double itu sebelum melewati medan yang ekstrim. Usahakan. Berhenti ya. Ya, Lebih baik berhenti ya. ya, memang lebih baik berhenti. Cuma kalau pakai sambil jalan bisa. Tolong, pegang setir Anda. Kalau sambil jalan, kalau interaxle, yang penting pedal gasnya rilis, steeringnya lurus, sama rodanya nggak ada yang slip atau amblas. Kecepatan di bawah 40 bisa putar sekali. Itu untuk interaxle. Kalau untuk interwheel itu di bawah 15. Cuma yang paling aman diam. Kalau dia sambil jalan dia nunggu momen dulu, Pak. Nunggu momen kalau putarannya sama baru dia aktif. Kalau kan udah gerak, otomatis sama semua. Diam-diam semua, langsung kunci. Itu perbedaannya kalau sambil jalan ataupun pas diam. Tuh. Kemudian kalau untuk ini entertainment ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman ya. Jadi untuk hiburannya radio, flash disk sama bluetooth. Cuma di sini nggak boleh bawa HP ya. Iya. Oke, selanjutnya bagian kiri steering pernah dipakai ini? Aman, Pak. Pakai apa biasanya? Buat ngisi fuel itu kalau gannya itu kan buat nambahan Nambah BPM. ya. Oke, jadi betul ya. Jadi yang cruise control ini ada yang namanya cruise control sama engine control. Kalau roll itu buat kalau engine control. Mau coba? Baru ini cruise control. Control ini dia aktif kalau kita pas di jalan lurus biasanya atau di jalan tol. Cuma di sini kemarin tuh masih bisa dipakai. Yang penting kecepatannya di atas 4 km per jam, cruise control sudah bisa aktif. Jadi kita nggak perlu injak gas, dia sudah bisa jalan. Kalau mau nambah pencet plus, kalau mau ngurangin pencet minus. Kalau mau matikan pencet 0 atau injak brake atau injak pedal gas, dia udah mati. Kalau mau mati total, ini tekan tahan. Tekan tahan coba yang 0. Dia mati total. Kalau 0-nya ditekan tahan. Kalau mau yang engine control, pencet lagi, pencet minus, baru set. Ini ya biasa dipakai ya. Jadi untuk nambah RPM sebenarnya selain buat ngisi fuel tadi, itu bisa juga dipakai buat sambil jalan. Itu bisa. Karena kalau untuk sambil jalan kan biasanya kalau ditanjakan nih, kalau ditanjakan kecepatannya di bawah 10 lah. Pakai ini engine control bisa sebenarnya. Supaya apa? Supaya RPM-nya stabil. Itu fungsinya. Kalau di jalanan selip, cruise control bisa mati sendiri. Kalau jalanan amblas gitu, licin, itu dia bisa mati sendiri. Jadi nggak semuanya bisa dipakai engine controlnya. Coba pencet ini. Tekan plus. Ya. Kalau pencet ini dia langsung loncat ke 1000. Bisa sih kita kurangin satu-satu. Dia maksimal di 1200 RPM nya. Ini coba bisa ditekan, tekan dalam-dalam. Lagi. Oh. Sampai maksimal. Sampai 1200. Kalau mati kan pencet nol. Dia kembali normal. Itu fungsi dari cruise control. Kalau untuk yang di bawah ini buat di turunan. Jadi pada saat di turunan
kecepatan dibatasi. Misal di turunan saya maunya 30 km per jam. Kalau kita pencet resume, nanti unitnya akan nahan di 30 km per jam aja. Nih namanya downhill cruise control. Itu dinyala gak ada monitornya? Dia bisa dinyalakan ini. Oh, Tuh. Karena kita lagi diam. kalau jalan langsung pencet ini ya, Ya, kalau di turunan. turunan ya, baru ditahan ini. Iya, baru pencet. Kalau mau nambah pencet plus, kalau mau ngurangi pencet minus. Kemudian kalau ini buat setting overspeednya, Sedang setir Anda. buat atur overspeed itu harus di cruise control. Coba pilih cruise control lagi, cruise control, set. Nih, kecepatan overspeednya di 17. Ini bisa kita tambah. Coba dipencet. Mau berapa? Oh, tergantung apa ya? Ya, tergantung kita. Baru pencet set. Nih, kecepatan berlebihnya bisa 22 km/jam kalau dia otomatis. Jadi antara 12 sampai 22 paling laju. Tuh. Itu berarti harus di cruise control juga ya, di setting tadi ya? Sini. Iya, Ini ya? iya. Nah, ada Bisa pilihan. dipilih ya? Ini buat RPM, kalau ini buat kecepatan. Kalau mematikan total sama kan Mau tahap. juga? Iya, iya. Tuh. Baru tahu. Anda bermanfaat. Tolong beristirahat. Kemudian ini engine brake. Jadi engine brake ini ada Anda 3, bermanfaat. ada yang Tolong manual, beristirahat. 1, 2, 3 ini manual hitungannya. Kita nyebutnya manual. Kemudian perbedaan antara 1, 2, 3 ini adalah kekuatan pengeremannya. Kalau semakin tinggi, maksudnya di 3, itu dia semakin pakem. Kalau yang 0 ini pasti mati. Kalau A, ini dia aktif kalau kita injak service brake. Jadi semakin dalam kita injak service brake, maka engine brake-nya juga semakin kuat. Kalau ini kan 1, 2, 3 kan kalau kita lepas pedal gas, itu dia langsung aktif. Makanya kalau untuk OB biasanya di 2 atau 3, tapi tergantung kebutuhan sebenarnya. Karena kalau untuk jarak OB kan dekat. 1, 2, 3. Kemudian ini ada B. Ini ada tombol nih. Jadi tombol B ini dia fungsinya buat mengaktifkan engine brake, tapi dia sambil nurunkan gear. Dan untuk B ini namanya brake program, hanya aktif di matic aja. Saya ambil contoh cara pengaktifannya. Yang pertama ini di A, di matic. Kemudian VEB nya atau engine brake nya itu di antara 1, 2, 3 atau A, terserah, tapi tergantung pemakaian. Saya ambil 1 unit jalan nih pakai matic, kecepatannya di 12 km per jam. Kalau mau ngerem, lepas pedasnya dan bertahan sampai logo B nya muncul. Nggak usah pakai service brake ya? Nggak usah. Langsung B. Langsung B. Kalau kita pakai 1, 2, 3, Sedang setir Kecepatan Anda. di berapa itu? yang penting di atas 10 km per jam dia bisa aktif. Kita tekan tahan, nanti gearnya turun sebanyak 1 atau 2. Supaya apa? Supaya RPM nya dia di zona hitam. Karena engine brake bagusnya di zona hitam, di 1700 sampai 2200. Itu yang efektif. Ya minimal di atas 1000 lah. Itu penggunaannya di turunan ya atau di tempat rata? Sama bisa Mau aja. turunan, tempat datar bisa, tergantung pemakaian. Jadi tergantung sini switch sini A, Iya. A ya. Harus stick memang. Cuma ini jangan pakai Jarang ya. jarang. Kadang Ya antara ya kalau 1 G ya A. Iya. Nggak potensi ini engine hunting tangan ya. Iya. Ya walaupun istilahnya dia nurunkan gear lah. Tapi ya amannya dari atas tuh sudah diturunkan gear baru turun. Jangan pakai pas gear tinggi baru turun, kan bahaya. Iya. Hentakan. Hanya aman. Oke, untuk bagian kabin seperti itu.
Kemudian yang paling atas ini nih ya, yang kemarin ditanya apakah bisa disimulasikan, ini jangan disimulasikan ya, karena ini dia sekali pakai aja, yang emergency use only, buat ngebuka bagian kap kabin atasnya, buat evakuasi. Tapi ada switchnya itu. Kalau buat buka kapnya, ini ditekan, tahan. Cuma segini aja Pak, soalnya buat ventilasi aja. Itu buat buka, kalau mau nutup ditekan tahan ke bawah. Jadi yang ini masih aman Pak. Yang pokoknya itu jangan ditarik. Kemudian ini lampu kabin. Kalau pintu kebuka dia nyala. Kalau ini buat nyalakan lampu kabin. Masih sama. Ya kalau dari situ masih bisa. Ini buat tirainya. Kalau mau naikkan itu pastikan ini dipegang juga. Sambil didorong nih. Ada Lock. Ya ada lock. Jadi jangan pas mau naikkan ini nggak dipegang, takutnya dia nyentak. Itu yang bikin rusak. Itu lepas bernya itu, udah bisa sudah ditarik ini. Ini Iya, yang feel Betul. rusak. sudah rusak, game saya. Berarti salah ini dia. Nanti Salah. takutnya kan sering pakai ini kan nggak dipegang. Takutnya. Kalau di bagian samping ini ada juga, Itu nggak pakai lock. enggak ini. Tinggal tarik dorong aja. Kalau di passenger nggak ada, kalau di penumpang nggak ada. Kalau ekonomi di 1.100 dia langsung ganti gear. Kalau performance dia agak tinggi, otomatis filenya tambah boros. Kalau off-road sama juga, RPM tinggi tapi dia jarang ganti gear, lebih boros juga. Oke. Itu untuk mode Oke. bekerja 100% di Matic. Yang mode ya. Jadi manual dia nggak fungsi. Manual dia nggak terlalu berfungsi. Mungkin palingan dari responnya aja sih, respon pergantian gear atau tarikannya lah. Oh. Naruhnya di sini. Berarti grip manual tuh dia tetap di power ya posisinya. Iya. Ya kalau mau di mode kan, kalau manualan ya kita ganti-ganti juga nggak terlalu berpengaruh. Nggak pengaruh kan? Iya. Oh ya, ini saya ulang tadi Pak. Yang untuk R ke A atau A ke R ini harus ada jeda berhenti total. Kalau untuk Untuk jeda maju mundur Maju. ya. baru langsung mundur. Itu sebenarnya ada fiturnya namanya malah saling. Jadi unitnya maju nih. Unit maju dari Matic kita ke R. Nanti kalau kita injak pedal gasnya nanti unitnya ngerem dulu. Ngerem dulu baru mundur. Cuma dengan catatan kecepatannya harus di bawah 15 km per jam. Tuh. Kalau untuk yang diam dari A ke R itu sebenarnya dari kita nggak ada Pak. Nggak ada jedanya harus berapa detik. Jadi sebutunya lah. Ya. Tapi kalau sensor itu aktif, maksudnya memang bagus nggak sensor itu untuk menghentikan unit brake itu. Ketika R ke A. Ya. Biasa kan tadi dilengkapi dengan sensor apa untuk pengereman itu? Dia berhenti sendiri. Berhenti sendiri ya. Itu bisa nggak error atau nggak fungsi ketika kita maju nih? Langsung kita tarik mundur tek. Nggak, terus alat itu nggak fungsi itu. Nggak ada sih, nggak ada sensornya. Setahu saya itu masih belum ada pastinya, cuma itu jarang dipakai, jarang diaplikasikan lah, malah bahaya. Berarti lebih baik diam berhenti. Diam dulu. Oke, siap. Nah ini untuk mengulang tadi nih Pak, yang kita R kan, R itu ada tadi kan 1, 2 itu sambil mundur bisa, Sambil jalan bisa. sambil Ya. jalan bisa. Tapi kalau dari 2 ke 3 itu harus ada jeda atau berhenti lebih Iya, baik. yang penting berhenti dulu Pak. Jadi artinya berhenti ini dia ada waktu buat ganti gear dari tinggi, dari rendah ke tinggi. Gitu. Kan ada bunyi tek. Ya. Gitu. Berarti itu sudah ganti.
bisa jalan. Atau sebaliknya menurunkan ya, atau menaikkan gitu. Iya. Penting kalau untuk unit ini ya dipastikannya di manakah pakai matic manualnya. Tolong. Yang manual kan dia bisa mengontrol, artinya kan dengan kecepatan gear atau perpindahan gear itu. Ya, kalau kita manual kan kita harus perhatikan RPM. Ya, Kalau mau hemat fuel di hijau, kalau mau agak laju itu di 1400 sampai 1900 RPM. Kalau 2000 sebenarnya percuma, powernya nggak nambah, yang ada fuelnya tambah boros. Karena sudah ada di spesifikasi engine-nya. Tolong. Sedang setir Anda.